وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس وطهره. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه العليم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, merupakan satu nikmat dan kebahagiaan yang tiada terhingga bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan sekaligus merayakan Idul Adha, hari raya terbesar bagi kita umat Islam yang bersifat internasional setelah 2 bulan sebelumnya kita merayakan Idul Fitri. Pada hari ini juga kaum muslimin muslimat, para hujjat, para jamaah haji di penjuru dunia berkumpul dan berbaur di kota suci Makkah Al-Mukarramah yang senantiasa memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji. Wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan seluruh manusia dan seluruhlah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Al-Hajj ayat 27. Idul Adha dikatakan sebagai hari raya istimewa dikarenakan 2 ibadah agung yang dilaksanakan pada hari ini yang jatuh di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua-duanya disebut dengan dalam Al-Quran yaitu sebagai salah satu syiar Al-Quran, syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati dan diagungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum wajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati, dan merupakan kunci takwa adalah menghidupkan syiar-syiar Allah. Kedua ibadah agung ini yaitu ibadah haji dan ibadah kurban hanya mampu dilaksanakan dengan baik oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah yang merupakan makna lain dari hari raya kurban yang berasal dari kata qarba atau qaribun yang berarti dekat. Jika posisi seseorang jauh dari Allah, maka dia tidak akan tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Lebih baik mungkin mereka bersenang-senang dengan hartanya, dengan pergi ke sana kemari daripada menunaikan ibadah haji, menjalankan ibadah haji. Namun bagi hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya, dia pasti akan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi seruanmu. Demikian juga dengan ibadah kurban. Seorang yang jauh dari Allah tentu akan lebih berat mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun mereka di posisi yang sangat dekat dengan Allah akan dengan mudah untuk mengorbankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dimilikinya untuk memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggapai posisi dekat, hadirin hadirat jamaah Idul Adha ya rahimakumullah, dengan Allah tentu merupakan bawaan sejak lahir atau dapat dicapai dengan instan, melainkan melalui proses yang panjang, ada mujahadah dalam menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah.
Karena seringkali terjadi benturan antara keinginan diri, hawa nafsu, dengan keinginan Allah. Dalam hal ini, ibadah kepadanya. Disinilah akan nyata keberpihakan seseorang. Apakah kepada Allah atau kepada selain Allah. Sehingga pertanyaan dalam bentuk muhasabah dan evaluasi diri kita. Dalam konteks ini, mampukah kita mengorbankan keinginan dan kesenangan kita karena kita sudah berpihak kepada Allah? Sekali lagi, ibadah haji dan ibadah kurban merupakan gerbang mencapai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikon manusia yang sangat dekat dengan Allah, diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Ibrahim dengan kedekatan dan kepatuhannya secara paripurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tampil sekaligus dalam dua ibadah. Ibadah hari raya Idul Adha dan juga ibadah haji. Dalam ibadah haji, peran Nabi Ibrahim tidak bisa dilepaskan. Tercatat bahwa dalam syariat ibadah ini sesungguhnya berawal dari panggilan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal qa'imin wal ruk'is sujud. Ingatlah ketika kami berikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, jangan kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadat, dengan orang-orang yang ruku serta sujud. Ibadah ini harus diawali dengan kesiapan seorang untuk menanggalkan seluruh atribut-atribut dan tampilan luar yang mencerminkan kedudukan dan status sosialnya, dengan hanya mengenakan dua helai kain, yaitu ihram, yang mencerminkan sikap tawadhu dan kebersamaan antara semua manusia. Dengan pakaian sederhana ini, seseorang akan lebih mudah mengenal Allah karena dia sudah mengenal dirinya sendiri melalui ibadah wukuf di Arafah. Dengan penuh kekhusyukan dan ketundukan seorang yang larut dalam zikir, munajat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan lebih siap menjalankan seluruh perintah-perintah Allah setelah itu. Dalam proses bimbingan spiritual yang cukup panjang, seorang akan diuji pada hari berikutnya dengan melontar jumrah sebagai simbol perlawanan terhadap syaitan dan terhadap setiap yang menghalangi kedekatannya terhadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala aktivitas kehidupannya akan diarahkan untuk Allah, menuju Allah dan bersama Allah dalam ibadah tawaf keliling. Satu fokus bersama Ka'bah, bernama Ka'bah, Baitullah. Titik kesatuan itu penting untuk mengingatkan arah dan tujuan hidup manusia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya dengan modal keyakinan ini, seorang akan giat berusaha dan berikhtiar untuk mencapai segala cita-cita yang dengan naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Demikian ibadah haji yang syarat dengan pelajaran yang kembali ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam ibadah kurban, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali tampil sebagai manusia yang pertama yang mendapat ujian pengorbanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus menunjukkan ketaatannya secara totalitas dengan menyembelih putra kesayangannya yang dinanti-nantikan kelahirannya sekian lama, yang bertahun-tahun. Falamma balagha ma'hu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam inni adhbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Manakala anak itu sampai pada umur yang sangat, berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka tolong pikirkan apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu.
Insya Allah kamu akan mendapatku sebagai orang-orang yang sabar. Begitulah biasanya manusia akan diuji dengan apa yang paling dia cintai dalam hidupnya. Andaikan Ibrahim manusia yang dhaif, tentu akan sulit untuk menentukan pilihan. Salah satu di antara dua yang memiliki keterkaitan yang sangat besar dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau duniaku yang sangat dinanti-nantikan dan dicintai sebagai penerus generasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berdasarkan rasio normal, boleh jadi Ibrahim akan lebih memilih Ismail dengan menyelamatkannya dan tanpa menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata Ibrahim adalah sosok hamba pilihan Allah yang siap memenuhi segala perintahnya dalam bentuk apapun. Ia tidak ingin cintanya kepada Allah memudar karena lebih mencintai putranya. Akhirnya ia memilih Allah dan mengorbankan Ismail yang akhirnya menjadi syariat ibadah kurban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat keteladanan berkorban yang telah ditunjukkan oleh seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Apapun jenis Ismail kita, apapun yang kita cintai, korbankanlah manakala Allah menghendakinya. Jangan kecintaan terhadap Ismail itu membuat kita lupa kepada Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Ketaatan yang tak kalah teguhnya dalam menjalankan perintah Allah adalah ketaatan seorang anak yang bernama Ismail untuk menyempurnakan tugas ayahandanya, atau dalam bahasa kekinian yang lebih operasional adalah sejauh mana ketaatan anak kepada orang tuanya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Ismail, seorang anak yang masih belia, rela menyerahkan jiwanya? Bagaimana Ismail memiliki kepatuhan yang tinggi? Oleh karena itulah sebagai orang tua ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim untuk tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu untuk senantiasa berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada anakku anak yang saleh. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dan kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa kelak dia akan mendapatkan al-gulam al-halim. Inilah rahasia kepatutan Ismail alaihissalam yang tidak lepas atas peran orang tuanya, atas peran ibu bapaknya dalam proses bimbingan dan pendidikan. Sosok gulam halim adalah seorang yang santun, seorang yang lembut, seorang yang mampu mengalahkan egonya. Tidak mungkin hadir begitu saja tanpa melalui proses pembinaan yang panjang. Sehingga dengan tegar Ismail mengatakan kepada ayahnya dalam satu kalimat yang indah, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah. Niscaya ayah akan mendapatku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Orang tua mana yang tidak terharu dengan jawaban anak yang begitu ringan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan kepada pundak ayahnya. Bayangkan, ayah mana yang tidak terharu melihat sosok anak yang begitu lembut hati dan perilakunya. Disinilah pentingnya pendidikan keagamaan bagi seorang anak sejak mereka masih kecil. Jangan menunggu ketika mereka remaja apalagi dewasa. Sungguh ketaatan Ibrahim bisa dibaca dari bagaimana ia mendidik anaknya sehingga menjadi seorang berpredikat gulamun halim. Disinilah lahirlah istilah perhenti adat kita tahu sebab takit ko nenek kanila buat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirnya keluarga Ibrahim alaihissalam secara kolektif menjadi contoh dua syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Sejalan dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ali Ibrahim wa ali Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh
dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran teladan bagi seluruh semesta. Dalam ayat ini Allah menyebutkan Adam, Nuh secara personal, individual, dan menyebut Ibrahim serta Imran alaihi wassalam secara kolektif dengan keluarganya. Dan keluarga Imran yang patut dicontohkan oleh semua keluarga, termasuk kita yang berada di Kabupaten Sumbawa yang tercintai. Berbeda dengan Adam dan Nuh, justru mendapat ujian Allah melalui keluarganya. Anak Nabi Adam, Qabil, malah membunuh saudaranya Habil. Sedangkan istri anak Nabi Nuh memilih durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, di antara makna Idul Adha yang harus dihadirkan adalah semangat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina keluarga yang patuh dan taat kepada Allah, dengan melakukan kaderisasi iman kepada anak dan keluarga kita. Sungguh sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu menjadi pionir dalam mengagungkan dua syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Inilah salah satu konsep yang harus dibangun oleh kita, oleh pemerintah kita, oleh seluruh segenap masyarakat dalam menyiapkan generasi mendatang dengan selalu memperhatikan, yaitu pendidikan agama yang paripurna, sebagaimana pendidikan diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai melahirkan yang tidak hanya keluarganya, bahkan sampai melahirkan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita termasuk keluarga yang diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalankan kedua ibadah agung tersebut dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 10 Zulhijjah ini, di bulan-bulan haram ini, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan orang tua-tua kita, kita doakan anak-anak kita doakan keluarga-keluarga kita doakan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang dekat maupun saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Kita doakan kabupaten kita ini serta seluruh bangsa dan yang kita cintai. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk seluruh jamaah haji kita. Semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat pulang mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrur, sehingga mampu mewujudkan cita-cita luhur kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Allah dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wadallahu lil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali al-baqiyati as-sahabati ajma'in wallahu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allah, ya Allah yang maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu ya Allah yang berumuran dosa, bergelimpangan maksiat ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Engkau tahu kebusukan hati kami ya Allah, begitu sering menyombongkan diri terhadap apa yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah, memamerkannya, memiliki hati yang riya, hati yang penuh kedengkian, kesombongan. Ya Allah, kami ingin merubah semua perilaku-perilaku buruk kami. Engkau tahu ya Allah betapa lelahnya hidup yang seperti ini, betapa menderitanya jauh darimu ya Allah, betapa sengsaranya hidup bergelumang dosa dan maksiat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ampunan-Mu. Ya Allah, berikanlah kedudukan hati kami ya Rabb. Jangan biarkan kami tergelincir dalam kemaksiatan. Jangan biarkan kami jatuh oleh godaan syaitan yang terkutuk. Jangan biarkan kami terpelosok dalam nafsu-nafsu yang akan menjerumuskan kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjaga diri kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jangan biarkan nafsu kami menggilirkan kami dari jalan. Jangan biarkan cinta kami kepada makhluk-Mu membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah. Jangan biarkan dunia ini menipu, menyilau dan memperdaya kami. Ya Rabb, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, karuniakanlah kepada kami hidup indah bersama-Mu ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa umur ini menjadi orang-orang yang benar-benar terpesona kepada-Mu ya Allah. Menjadi orang yang selalu merindukan-Mu ya Allah.
menjadi orang yang tidak bisa melupakan ya Allah. Jadikanlah hari-hari kami yang kami jalani ini dengan sibuk berbekal pulang kepadamu dengan berpredikat husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahimin, selamatkanlah kedua orang tua kami yang tiada berhenti kami mendoakan keduanya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, darah dagingnya masih melekat di tubuh kami ya Allah sampai akhir hayat hidup kami. Solehkan mereka yang belum soleh ya Allah. Muliakanlah mereka yang terhina, Islamkan mereka yang belum berislam ya Allah. Pertemukan bagi kami yang belum bertemu dengan orang tuanya di tempat yang Kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah orang-orang tua kami yang bergumulan dengan dosa. Jadikanlah sisa hidup orang tua kami menjadi orang-orang yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kedua orang tua kami akhir hayat yang husnul khatimah. Lindungilah mereka yang berada di dalam kuburnya ya Allah. Lindungilah mereka dari siksa kubur ya Allah. Jangan biarkan mereka teraniaya di dalam kuburnya ya Allah. Jadikanlah mereka termasuk ahli-ahli surga ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Cegahlah kami dari perbuatan durhaka sekecil apapun, sebagaimana Engkau jadikan keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadikanlah Ismail kami ya Allah sebagai keturunan generasi penerus yang membanggakan kami dunia akhirat, yang akan menjadi amal jariah bagi kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkanlah hamba-hamba-Mu yang berbuat kebaikan kepada kami. Selamatkan juga kaum muslimin muslimat yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Berikanlah hatinya ridho dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin muslimat dari menyakiti sesama mereka. Golongkan kami ya Allah sebagai orang-orang yang memaaf yang tulus. Ya Allah, jadikanlah ini saat Engkau ijabah doa-doa kami. Kepada siapa lagi kami memohon dan meminta selain kepadamu ya Allah. Sedangkan Engkau penggenggam segala jagat ini. Sedangkan Engkau pemilik segala kejadian. Pada siapa lagi kami berharap selain kepadamu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah hamba-hamba-Mu, lapangkanlah mereka yang dilanda kesulitan. Cukupilah mereka yang kekurangan rezekinya ya Allah. Mudahkanlah segala yang dililit kesulitan. Bayarkanlah yang dihimpit utang-piutang ya Allah. Bahagiakan yang sedang dirundung kesusahan. Angkat derajat mereka ya Allah yang selalu dihina rendahkan. Lindungilah mereka ya Allah yang teriak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jangan biarkan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh bencana. Ya Allah, titipkanlah kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami di hadapan-Mu ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami mencoreng aib di wajah kami. Ampunilah kami ya Allah yang salah mendidik mereka. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami menghujat kami kelak di akhirat-Mu yang mulia. Dengan Engkau masukkan kami semua bersama mereka ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah kami jika selama ini kami mendustakan, meremehkan, mengagungkan keagungan-Mu, melupakan kasih sayang. Ampunilah jika nikmat yang Engkau berikan kami gunakan untuk berkhianat kepadamu ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kesombongan kami. Ya Allah, ampunilah amal-amal kami yang amat jarang kepadamu. Salat kami yang hampir tidak khusyuk. Sedekah kami yang amat kikir. Ampunilah kezaliman kedua orang tua kami. Ampunilah jika orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Ampunilah ya Allah jika kami sering melukai dan melalaikannya. Ampunilah ya Allah jika orang yang terhina dan tersesat karena lisan kami. Ampunilah andai kata ada harta haram, makanan haram yang melekat di tubuh kami. Hapuskanlah semua ya Allah di hari yang penuh barakah ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la yakunu rahmar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, selamatkan pemimpin kami. Karuniakanlah kami pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai-Mu dan mencintai umat-Nya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, mohon agar seluruh jamaah haji tahun ini Kau jadikan haji yang mabrur, sa'i yang masykur, doa yang terampuni, perniagaan yang tiada merugi. Ya Allah, undanglah kami untuk berhaji di tanah suci pada tahun-tahun yang akan datang. Bersama istri kami, bersama anak keturunan kami, bersama keluarga-keluarga kami, bersama keturunan-keturunan kami, bersama tetangga-tetangga kami, bersama sahabat-sahabat kami. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan menggenggam segala kejahilian. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu banyak. Engkaulah yang maha mengetahui dan maha memenuhi seluruh hajat kebutuhan kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna Tuhanna innaka antas samiul alim.
وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.